Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadri sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ala sayyidi sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bismillahin. Thumma ila ruhi jami'il awliya was salihin wal ulama al 'amin qurra wal mufassirin sadid as-sufiyat al muhaqqiqin wa huffaz wa silsilatihim. Thumma ila ruhi baina ummahatina wa jadul ikhwan wa shaykh muslimin syahid mukarram. Kiai Haji Umar Saleh Kempek Cirebon wa Kaji Mahfuzullah wa Kaji Amin Benda wa Bi Ja'far Akhil Surat Kempek wa Kiai Amin Barakar Tasmaya wa Buyana wa Umar Kempek bi karamatihim nas'aluka Allahumma al-barakata wasyafa'ah wal ijazah wassalamah thumma ila khususan ila walidi Abdullah firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu ma'wah Allahumma nabir kuburuhu wa simadkhalah wa min usulihi wa ila furu'ihi uslihi wa tamak wa mukhtar wa hamami kang Haji Mustafa Haji Abdul Karim kang Mbah Toke Demedes Toke kang Mbah Tua Maskunah Mbah Tua Saudah Ibu Bi Maria kang Mbah Mamah kang Mbah Tuhan Demedes kang Ibu sebagai Imam Abdul Rahman bika Allahu fil warham wa fi wa anhum wa li ruhi al arif bil utwatil ghulam wa li Nabiullah Isa alaihi wasallam wa liman ajazani ila al muntaha wa khusus ila muallif hadzal kitab bi barakati wa karamati nasallallahu barakatuh wasyafa'ah wal ijazah wassalamu syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Pada kesempatan ini kita akan langsung saja pada sesi akhir sambungan dari sepenggal kisah seorang sahabat jalil yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kesyahidan Ja'far. Jadi kita ambil temanya saat ini adalah syahidnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita sudah tahu bahwa Ja'far bin Abi Thalib ini adalah kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umurnya 10 tahun bedanya, Pak. Ya, 10 tahun. Jadi Abu Thalib itu anaknya diantaranya adalah Thalib yang pertama, kemudian Aqil, ya Aqil, yang ketiga adalah Ja'far, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Itu yang laki-laki. Aslinya namanya Abu Thalib itu Abdu Manaf bin Abdul Muttalib. Siapa namanya? Abdu Manaf. Itu nama asli daripada Abu Thalib. Kita tahunya Abu Thalib, pamannya Nabi. Nama aslinya adalah Abdu Manaf. Cuman disebut atau dipanggil lebih populer Abu Thalib karena anak pertamanya namanya Thalib. Nah, Thalib ini oleh para mu'arrikhin, para sejarawan tidak bisa melacak ceritanya karena miturut sebagian riwayat Thalib ini minggat, Pak. Thalib ini pergi dari Mekah sehingga tidak ada kabar beritanya, sehingga sulit para mu'arrikh melacak siapa Thalib ini dan bagaimana perjalanan hidupnya, apakah dia beriman atau tidak. Namanya Thalib. Oke. Sekarang kita akan
mendengar atau mengkaji tentang kesyahidan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini. Zikru Ghazwati Mu'tah. Saya ambil dari kitab lain yang biasanya kita ambil dari kitab kemarin itu tentang cerita sahabat. Sekarang saya ngambil dari salah satu kitab karangan Imam Ibnul Athir, ya. Imam Ibnul Athir itu salah satu di antara mu'arrikh sejarawan dan ulama Islam kawak, ya, dulu nomor 2. Ibnul Athir namanya, dalam kitab, salah satu kitab karya beliau namanya Al-Kamil Fit Tarikh. Enggak tahu berapa jilid, 20 jilid lah, di rumah ada. Ini jilid kedua. Jadi namanya Al-Kamil Fit Tarikh, salah satu kitab referensi sejarah yang paling banyak dibaca dan jadi rujukan referensi. Namanya kitab Al-Kamil Fit Tarikh, sejarah Nabi nih, pra Nabi dan setelahnya. Kalau Sirah Ibnu Hisham 4 jilid itu umum ya. Terus banyak sekali kitab sejarah Al-Waqidi, Imam Ibnu Ishaq, dan yang ini adalah karangan dari Imam Ibnul Athir, Ibnu Al-Athir. Awas, ada Ibnu Kathir, ada Ibnul Athir. Ini Ibnul Athir, seorang sejarawan Islam. Athir. Kalau Ibnu Kathir terkenal sebagai mufassir, ahli tafsir, dengan kitab besarnya namanya Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Qur'anil Azim, Imam Ibnu Katsir. Beliau juga mengarang kitab namanya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Beliau juga sama seorang sejarawan, seorang mufassir, muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Katsir ngajinya juga sama kepada gurunya yang bernama Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Athir ini semasa dengan Imam Az-Zahabi yang mengarang kitab puluhan jilid, Siyar A'lamin Nubala namanya. Itu kitab besar banget, kitabnya panjang banget, banyak banget, karangannya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini seorang ahli hadis, seorang peneliti hadis, seorang penilai hadis dalam ilmu al-jurh wa ta'dil, kitab mustalah hadis. Tapi kemudian beliau setelah lama belajar kepada Imam Ibnu Taimiyah, juga kepada yang lainnya, beliau justru mengarang kitab yang ada beberapa sisi pandangannya yang berbeda dengan gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengarang kitab tersendiri untuk mengkonter, membantah Imam Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi. Imam Ibnu Katsir sekalipun ngaji kepada Imam Ibnu Taimiyah, tapi fikihnya tetap mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ibnu Taimiyah sendiri itu fikihnya ngikut Hambali. Paham Pak ya? Mazhab Syafi'i berguru kepada Hambali, ya, no problem. Mazhab Hanafi berguru pada mazhab Syafi'i, no problem. Enggak masalah itu untuk memperkaya khazanah keilmuan, enggak apa-apa. Saya punya kitab namanya Al-Istilam. Al-Istilam itu 2 jilid. Karya ulama yang sebelumnya adalah mazhab Hanafi, lama mazhab Hanafi. Terus belajar fikih kepada ulama Syafi'iyah. Akhirnya setelah banyak merenung, beliau pindah madhab ke madhab Syafi'i. Ya, beliau mengarang kemudian kitab namanya Al-Istilam. Kitab ini 2 jilid yang dalamnya berisi tentang kontradiksi perbedaan pendapat antara madhab Hanafi dengan madhab Syafi'i. Dan pada akhirnya beliau madhabnya Syafi'i pada akhirnya keluar dari madhab Hanafi. Oke, kita lanjut. Imam Ibnu Athir ini madhabnya Hambali. Pada tahun 8 Hijriah, yaitu bulan Jumadal Ula. Tahun 8 Hijriah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang, mempersiapkan perang dengan pasukan Romawi. Ya. Pada tahun 8 Hijriah. Kemudian dikumpulkan sahabat di Madinah, tapi Nabi tidak ikut perang ini. Hanya mengutus saja. Mengutus orang-orang para sahabat, para mujahidin. Kanjeng Nabi tidak ikut. Kalau perang di zaman Nabi, Nabi tidak ikut perang, apa namanya Pak? Dulu kan pernah dikasih tahu. Dikasih belen. Kalau Nabi tidak ikut namanya
Ya, itu sariyah. Apa namanya? Sariyah. Kalau Nabi ikut perang, terjun bersama pasukan, ikut berperang, namanya ghazwah. Apa namanya? Ghazwah. Ingat-ingat tuh. Kalau perang kaum muslimin dengan orang kafir saat itu di mana Nabi ikut di dalamnya, namanya ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut, hanya mengutus para mujahidin, para sahabat, namanya sariyah. Sariyah. Sariyah dengan ghazwah. Dah. Ini nih sariyah ini, Nabi nggak ikut ini. Kanjeng Nabi kemudian memanggil Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Waqal, pada peperangan ini kata Nabi, saya akan utus langsung sebagai pemimpin pasukannya yang bawa bendera Islam, bawa bendera, komandannya, komandan pusatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Mana Zaid? Saya Rasulullah. Nah, bagus. Siap? Siap. Ready? Ready. Dulu sahabat itu kalau ditantang untuk perang, Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Senang sekali. Senang sekali. Kalau ada dengar-dengar ada mau perang, wah sahabat buru-buru daftar. Ngasah pedang, ngasah golok, siapin onta. Senang banget. Kalau ada perang tuh senang. Membela agama. Karena mati yang paling bagus, yang tertinggi, yang paling mulia adalah ketika dia menjadi syahid. Ya, syahid itu Masya Allah mulia sekali. Makanya sahabat berebut untuk syahid. Berebut. Kan pernah ada cerita. Salah seorang sahabat lama Pak. Pengen menikah. Tiba-tiba sudah menikah. Menikah nih. Menikah malam hari. Belum ada junub itu. Pagi hari baru semalam menikah. Pengantin baru. Malam-malam. Mau siap perang gitu. Wah, sahabatnya keluar. Padahal dia sudah menikah baru 1 malam. Ada pasukan muslim mau bertempur, mau berjihad. Dia keluar, siapkan pedangnya. Bismillah, ikut perang. Ikut perang. Padahal dia baru pengantin, baru semalam. Tinggal istrinya semuanya. Terus perang deh, perang. Perang. Dalam peperangan itu, dia syahid. Lah Kanjeng Nabi melihat, kaget Kanjeng Nabi. Ketika dia syahid itu, banyak malaikat kemudian membawanya. Memandikannya apa? Malaikat, tapi malaikat. Subhanallah. Itu siapa sahabat itu ya? Gitu. Berebut ke jasad itu. Kanjeng Nabi nanya, itu siapa jasad itu? Kepada saat yang itu si fulan yang baru semalam dia menikah. Kemarin sore itu Nabi. Oh iya, sekarang jadi syahid. Subhanallah. Jadi dimandikan oleh para malaikat itu. Dia masih dalam keadaan junub. Dah masuk surga itu. Istrinya yang baru semalam ya ditinggal. Dia berbicara begini istrinya. Ya Allah, kalau saat ini di dunia ini saya hanya semalam bersama dia, saya tidak akan nikah. Saya ingin menjadi istrinya nanti kelak di surga nanti. Kumpulkan saya bersama dia di akhirat nanti. Suaminya syahid baru semalam, istrinya berdoa kepada Allah. Terima kasih ya Allah, engkau telah wafatkan suamiku dalam keadaan yang terbaik. Dan berilah aku juga tempat yang terbaik, permintaan yang terbaik. Kabulkan aku. Aku ingin bersama-sama dengan suami kelak di akhirat nanti. Jadi bukan hanya di dunia, kalau cuma semalam dunia, di akhirat nanti kumpulkan saya sama dia. Tuh, cinta yang luar biasa. Cinta mati itu namanya. Istrinya berdoa, ya Allah kumpulkan nanti sama dia nanti di surga. Saya ingin bertemu, menyusul dia di surga. Ada nggak cinta kayak gitu? Nah, kalau kita mau semalam nanti selesai iddah, ya nikah lagi dah. Atau suami ditinggal istrinya baru sehari, nikah lagi. Tapi cintanya luar biasa. Kita sering mendengar ada cerita fiktif atau yang enggak fiktif lah, kayak Khais dan Laila, ya, Syamson dan Dalila. Kemudian di Cirebon, di Brebes ada Baridin dan Suratminah. Kemudian ada Romeo dan Juliet. Kemudian ada lagi Rama dan Sinta, ada lagi di sana di Hong Kong, sana di Cina, Sampek Eng Tai. Semua itu adalah legenda ataupun fiktif, tapi itu menunjukkan kepada kita ada cinta sejati. Kayak ini cinta sejati sekali. Dah.
Kalau kita merujuknya kalau berdoa kepada pengantin ya semoga Allah kumpulkan keduanya seperti Adam dan Hawa, Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Kan begitu ya semati. Dah. Zaid bin Harithah, siap. Kamu jadi pemimpin. Bawa bendera. Siap ya Rasulullah. Kanjeng Nabi melanjutkan, in usiba Zaid fa Ja'far bin Abi Thalib. Andaikan terjadi sesuatu dengan Zaid bin Harithah, kata Nabi, maka bendera itu dikuasakan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Langsung Pak. Waduh. Kalau ada apa-apa dengan Zaid, maka kepemimpinan bawa bendera dialihkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Siap? Siap ya Rasulullah. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Ruwahah. Andaikan Ja'far bin Abi Thalib terjadi sesuatu, maka Abdullah bin Ruwahah sebagai penggantinya. Bawa itu bendera. Jadi pemimpin. Pak, ini Nabi yang berkata, kalau Zaid terjadi sesuatu, maka ganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far terjadi sesuatu juga, maka ganti dengan Abu Ruwahah. Ini pikirannya Zaid, pikirannya Ja'far sudah wadah, wis. Antos iya teh. Lah Kanjeng Nabi yang ngomong, berarti akan ada sesuatu ini. Pasti akan terjadi sesuatu dengan Zaid. Kalau Zaid ada apa-apa, ganti Ja'far. Mereka tahu. Masya Allah. Nabi itu kan lisannya terbimbing. Waduh. Zaid pasti, mati aku dalam perang ini. Kayak gitu Pak hatinya. Ja'far ya, waduh. Wah mati aku dalam perang ini. Kayak gitu. Karena Kanjeng Nabi yang mengatakan begitu. Sudah diaba-aba. Sudah ada kata-kata isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin mereka hari ini saya akan syahid. Perang ini syahid. Mati. Coba kalau kita ditunjuk. Haji Syarif, siap ya? Ya. Kalau ada Haji Syarifnya ada apa-apa, ganti dengan Pak Samsudin. Langsung mules tuh bahasa Haji Syarif ini. Kanjeng Nabi, ya Allah, aduh, langsung mules, wah, pilek masuk angin, saya nggak jadi, saya sakit loh, muter-muter, karena mati aku ini. Sahabat enggak, siap, senang, karena akan ada syahid hari ini, perang ini syahid. Faqala Ja'far, malah Ja'far ngomong begini, Ja'far kan nomor 2 nih, tadi pertama Zaid bin Harithah, apa kata Ja'far? Ma kuntu azhabu an tasta'mila alayya Zaidan, sudah Kanjeng Nabi, berikan itu langsung saya yang pertama. Kata Ja'far bin Abi Thalib. Biar saya saja yang jadi pemimpin. Berebut jadi pemimpin perang, berebut mati. Aku yang pertama. Kata Nabi, faqala imdi, udah. Fa innaka la tadri ayya dzalika bi khair. Sudah saya putuskan, Zaid yang pertama, kamu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Ruwahah. Siap? Abdullah bin Ruwahah ini seorang penyair. Seorang penyair Arab yang handal. Orang Ansor aslinya, bukan orang Mekah, orang Madinah. Al-Ansori. Namanya Abdullah, penyair yang luar biasa. Abdullah bin Ruwahah. Ada penyair yang banyak sahabat, yang paling handal adalah Hasan bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Ruwahah. Fabakan nas. Orang-orang pada menangis. Sahabat pada menangis. Wa qalu halla mata'tana bihim ya Rasulullah. Sahabat juga pada faham. Kata-kata Nabi ini isyarah. Sebentar lagi Zaid bin Harithah, Abdullah bin Ruwahah, Ja'far bin Abi Thalib akan wafat, akan syahid. Sahabat bisa menangkap itu. Waduh, ini orang-orang mulia, orang-orang hebat. Orang-orang hebatnya sahabat. Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi. Ja'far bin Abi Thalib itu kakaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantunya Rasulullah. Ini orang-orang hebat. Abdullah bin Ruwahah itu selalu menggerakkan pasukan dengan syair-syairnya yang menggelora, memberi semangat juang untuk para mujahidin. Ini orang-orang hebat, orang-orang pilihan sahabat, bakal syahid hari ini ya Allah, bahkan kita ketinggalan mereka, akan ditinggal oleh mereka. Mereka tahu itu, akhirnya sahabat menangis. Fabakan nas.
Orang-orang pada menangis saat itu. Wa qalu halla mata'tana bihim ya Rasulullah. Fa'amsik. Sudah, kata Nabi. Sudah aku putuskan. Siap? Siap. Pasukan disiapkan. Fatajahhazan nas. Wahum 3,000. Ada 3.000 pasukan. 3.000 pasukan kaum muslimin disiapkan. Perang untuk melawan pasukan Romawi. 3.000, Pak. Banyak banget itu. 3.000. Siap-siap semua, pakai baju tentak, baju baja, baju perang, pakai top apa namanya, helm, bukan helm apa sih, musuh helm, topi baja, semuanya perang zaman dulu kan kayak gitu, pedang siapkan, kuda siapkan, 3.000 pasukan, Masya Allah, banyak banget itu. Falamma wada'a Abdullah bin Rawahah, baka Abdullah, faqala lahu an-nas ma yubkika. Abdullah bin Rawahah setelah pasukan baris mau berangkat ini, Abdullah bin Rawahah nangis, tiba-tiba nangis. Ditanya oleh para sahabat, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Hai Abdullah bin Rawahah, don't cry. Jangan menangis. Kenapa menangis? Ada apa? What happened? Apa kata Abdullah bin Rawahah? Faqala ma bi hubbud dunya wala sababata bikum walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra ayah wa hiya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hasman maqdiya. Surat Maryam ayat 72. Abdullah bin Rawahah mau perang, ingat ayat ini yang pernah Nabi sampaikan kepada sahabat ketika dapat wahyu dari Allah, ayat ini. Apa artinya ayat itu? Wa im minkum illa wariduha. Setiap manusia pasti akan mendatangi jahanam. Tafsir yang lain bukan mendatangi, tetapi melewati, yamuruna jahanam. Semua, tidak ada yang tersisa satupun. Manusia itu baik kafir maupun muslim pasti akan melewati jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini sudah menjadi keputusan Allah. Pasti. Setiap kita pasti akan melihat jahanam. Pasti. Cuman apakah nanti kita masuk ke sana atau hanya lewat? Nah, apa kata Abdul bin Rawahah? Beliau kan mau mati nih, syahid nih. Oh, ikut akhirat. Beliau tahu keadaan, beliau tahu isyarat dari Nabi bahwa hari ini mungkin perang ini saya syahid. Tapi bagaimana nanti di akhirat nanti kelak saya akan bertemu dengan jahanam setelahnya nanti. Ingat ayat itu. Falastu adri kaifa li bisadri ba'dal wurud. Faqala al-muslimun sahibakumullah wa raddakum ilaina salimin. Bukan putus asa. Wah, saya mati. Bukan. Tapi mengingat bagaimana nanti di akhirat selamat, enggak. Padahal dia itu yakin syahid adalah merupakan kematian yang paling mulia. Jadi nanti Pak di akhirat itu semua orang Islam, orang kafir akan melewati sirat, dan itu adalah bawahnya sirat adalah jahanam. Jadi mereka akan melihat jahanam yang menyeramkan itu. Para ulama mufassirin sepakat, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun dari orang yang bertauhid, yang mukmin, yang muslim, yang selamanya masuk jahanam. Tidak ada. Pasti semua orang Islam masuk surga semua. Masalahnya ada yang yaskut thumma yakhruj, ada yang yamuru ala siratikal bakhtik bi ghairi hisab lah. Masalahnya ada yang terjatuh dulu,
terus dikeluarkan, entah itu celup langsung diangkat, atau celup, diangkat, atau celup dilep, baru diangkat. Ada yang ngancelang saja, ngelewatin sirat, beng, langsung surga tanpa dicelup. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ada yang kalbarqil khatif, kata Nabi nih, ada yang seperti kilat yang menyambar. Kayak kilat yang menyambar dari arah sana, dari mahsyar menuju surga. Tuing, kayak kilat, kata Nabi. Kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Sangat cepatnya. Ini orang-orang high class ini. Para sahabat ini, para aulia ini. Mungkin di mahsyar kita berdampingan dengan para sahabat atau dengan wali-wali Allah. Tiba-tiba, wah, pada nggak ada. Kemana? Mereka sudah bung gitu. Sudah melewati surat dengan cepat kilat. Ada yang yamshi 'ala rijl, ada yang jalan kaki santai. Ada yang bizuhr, dengan punggungnya dia jalan. Hah? Punggung? Sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi, ada gitu orang yang nanti di surat jalan dengan punggungnya? Kata Nabi, kamu lihat ular, punya kaki enggak? Jalan itu ular, kata Nabi. Oh iya, jadi manusia nanti di sana tidak dengan kakinya, Pak, tapi dengan punggungnya dia jalan ke sirat. Sirat itu kata Abdullah bin Mas'ud itu mithla hadis suyuf, mithla hadis saif. Seperti kecilnya seperti ujung pedang yang tajam itu. Masya Allah. Ada yang pleset langsung, ada yang bismillah jalan kelihatannya besar, ada yang curing kayak gitu, ada yang jalan kaki, berlari biasa, macam-macam nanti tergantung amal-amal mereka di waktu di dunia ini. Jadi kita akan tahu jahanam Pak nanti Pak. Setiap kita pasti. Ya Qur'annya mengatakan wa in minkum illa wariduha. Setiap kita pasti akan mendatangi jahanam, tahu jahanam. Tapi tahu masalahnya nanti ngicipi atau enggak, naudzubillah min dzalik. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari jahanam. Jahanam. Saya pernah cerita, Nabi itu pernah mengatakan jahanam itu lotaknya, bedurnya itu pernah diperdengarkan oleh Allah kepada para sahabat dan Nabi di dunia, Pak. Ada suara bedur. Kata sahabat, suara apa itu Nabi? Nabi dapat wahyu. Itu adalah batu yang dijatuhkan dari atas jahanam baru letak nyampe selama berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan 40.000 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun baru nyampe di dasarnya jahanam. Jahanam itu berarti dalam sekali. Kalau kita lempar batu, boom, sekarang nanti 70.000 tahun baru nyampe bawah. Saking dalamnya jahanam. Dan jahanam itu ada lembah-lembah, jahanam lembah-lembah, ular, macam-macam. Ada pohon-pohon, akar-akar pohon namanya zakum. Di Quran kan? Zakum. Famali'una minhal butun. Fasyaribuna. Oh, Masya Allah. Itu Quran. Orang-orang neraka saking laparnya. Apa yang dimakan? Yang dimakan itu apa? Akar-akar pohon zakum. Akar pohon zakum ini adalah bara api. Ketika ditelan, ketak, itu gigi semua buah ambrol semua. Saking panasnya. Tapi mereka dikembalikan yang semula lagi. Malaikat minum panasnya. Apa yang diminumkan? Kata Quran. Minum mereka syurbal him. Timah yang mendidih. Minum. Koplok, minum. Kalau minum buah ambrol semua itu. Panasnya luar biasa. Dan itu terus-menerus siksaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita semuanya. Mengerikan sekali. Dan tidak ada jeda. Tidak ada istirahat. Terus-menerus disiksa. Walladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Itu Quran itu. Ketika kulit mereka melepuh, kulit mereka hancur,
Baddalnahum juludan ghairaha. Diganti lagi kulit yang baru. Supaya apa itu? Yadzuqul azab. Supaya mereka merasakan pedihnya siksa neraka. Jadi tubuh kita yang rapuh ini akan hancur lebur. Duar. Tapi nanti akan disatukan lagi. Hanya untuk merasakan siksa. Tapi segitu pedihnya siksa Allah. Tapi kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah jauh lebih besar dari siksanya. Ampunan Allah, kasih sayang Allah jauh melebihi murkanya. Yakin itu. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah jauh lebih besar lagi ampunannya untuk kita. Sebangsat apapun kita, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Latif, Allah Wadud, Allah Ghaffar. Kita punya Allah yang maha kasih. Kita punya Allah yang maha penyayang. Harus husnudzon, positive thinking kita kepada Allah. Bahwa Allah akan mengampuni kita, menyayangi kita nanti. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari siksanya. Amin. Orang kafir tuh, selamanya tuh. Kalau orang Islam gak ada. Semua terangkat semua orang Islam. Orang kafir pasti selamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, orang kafir itu, wal musyrikina, orang-orang musyrik itu khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Khalidina fiha. Khalidin. Selama-lamanya fiha di jahannam. Khalidin. Abadan abidin. Forever and never die. Tidak akan pernah mati. Terus saja disiksa. Itu orang kafir. Kalau orang Islam enggak. Akan diangkat. Karena tauhidnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat datang kepada Allah adalah orang yang membawa hati yang salim, yang selamat dari kesyirikan, dari menduakan Allah. Subhanallah. Karena Allah menjanjikan kepada kita, innallaha faradha 'alal mu'minina khamsa shalawatin. Misalkan hadis ini. Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam setiap hari bagi kita. Barang siapa yang melakukan faqad faman aqamaha falahu 'ahdun 'indallah ayyudkhilahul jannah. Maka Allah menjanjikan siapapun yang menjaga 5 waktu ini, Allah janji masuk ke dalam surga dia. Dan barang siapa faman tarakaha waman terus barang siapa yang tidak salat, maka Allah tidak ada janji dengan dia untuk masukkan ke surga. Bisa kalau Allah menghendaki, Allah kesurgakan. Kalau Allah tidak, ya dinerakakan. Dicelup dulu gitu. Dikocok-kocok dulu di neraka. Enggak punya janji. Tapi kalau yang menyempurnakan 5 waktu, Allah janji surga. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah yang 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkannya. Dah. Ya Allah. Kalau orang beriman gimana, Pak? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati apa? Itu seterusnya ayatnya itu. Khairul bariyah. Orang beriman dia adalah orang-orang yang terbaik manusia, khairul bariyah, sebagus-bagus makhluk manusia. Apa balasannya untuk mereka yang beriman? Yang beramal soleh, yang sholat, yang ngaji, yang sedekah, yang baca Quran, yang baik kepada orang. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, ada abadanya itu. Sama. Orang beriman beramal soleh, jazaohum, balasan buat mereka nih kata Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannat, surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir pantai min tahtihal anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka langgeng kekal selamanya di sana. Radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman khasyiya rabbah. Untuk orang-orang yang selalu takut kepada Allah dunia ini.
Qala Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah kemudian mendendangkan syair-syair berikut. Ketika beliau ingat ayat tadi yang beliau baca di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya. Apa yang beliau ungkapkan dalam syairnya? Lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dhata farughin taqdhifu zabada aw ta'natan biyadi harrani mujhizatan bihirbatin tanfudul ahsya'a wal kabida hatta yaqulu idza marru ala jadathi arsyadakallahu min ghazin wa qad rasyada. Aku mohon kepada Allah ampunan. Kata Abdul Ja'far, ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan. Dan aku mohon kepadamu, nih, durbatan dzata farqin takdzifuz zabada. Aku mohon juga kepadamu, ya Allah, dalam perang ini nih, durbatan dzata farqin takdzifuz zabada. Mendapatkan pukulan atau sabatan pedang yang akan menyemburkan buih ataupun darah. Dia sudah tahu akan syahid, Pak. Auto'natan biyadi harron mujhizatan bihirbatin tangfudul ahsya'a wal kabida. Atau aku mohon kepadamu, ada yang menusuk dengan tombak yang dilengkapi dengan mata pisau yang tajam yang menembus usus dan hatiku. Karena dia udah yakin bakal mati hari ini. Mungkin dengan cara-cara seperti itu saya akan syahid dalam perang nanti. Hatta yaqulu idza marru ala jazad asyhadakallah. Udah Isa. Masih belum selesai. Ya sudah, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jumlah pasukannya belum diketahui ya. Berapa nanti, gimana caranya. Ini kita akan melihat heroiknya para sahabat dan senangnya menjemput syahid. Bahagianya mereka menjemput syahid. Ya, kejantanan, keberanian membela agama Allah. Nanti hikmahnya seperti itu. Nanti insya Allah kita lanjutkan kalau ada waktu pada pertemuan berikutnya. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.